Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelas Ekonomi Moneter Lanjutan B, Angkatan 2019, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang ke-11, yaitu ketidakstabilan pasar finansial. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dan juga kelompok. Jadi kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Rosa Afriska NIM 109. Kemudian ada 3 teman saya, yaitu Lina Anggraini dengan NIM 113, Reka Angelita dengan NIM 119, dan Yonanda Yuda Pratama dengan NIM 152. Baik, pada slide ini sudah tertera ada 8 poin pembahasan mengenai ketidakstabilan pasar finansial, yaitu yang pertama ada pengertian ketidakstabilan pasar finansial, yang kedua ada pentingnya stabilitas pasar finansial, yang ketiga akibat yang ditimbulkan dari kondisi ketidakstabilan pasar finansial, yang keempat ada kriteria untuk ketidakstabilan, yang kelima ada biaya ketidakstabilan pasar finansial, yang keenam ada peranan kebijakan, yang ketujuh peranan bank sentral dan pengendalian stabilitas, dan yang ke-8 yang terakhir ada faktor pendorong ketidakstabilan pasar finansial. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama mengenai pengertian ketidakstabilan pasar finansial. Dari beberapa referensi yang ada, dari referensi yang kami baca, ada sangat banyak sekali pengertian dan definisi dari ketidakstabilan pasar finansial. Namun kelompok kami merangkumnya dan menjadi 2 pengertian dan definisi, yaitu yang pertama tidak berperan dan juga yang kedua gangguan proses. Jadi untuk pengertian dari ketidakstabilan pasar finansial yaitu tidak berperan, yang dilambangkan oleh gambar orang dengan tanda tanya. Jadi maksudnya di sini ketidakstabilan pasar finansial adalah sistem keuangan atau sistem pasar finansial yang tidak melakukan peran dan fungsi penyaluran dana untuk orang atau badan yang memiliki peluang investasi produktif, sehingga perekonomian tidak dapat berfungsi secara efisien dan pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Kemudian yang kedua yaitu gangguan proses yang dilambangkan dengan tanda seru, yaitu maksudnya di sini ketidakstabilan pasar finansial adalah gangguan proses intermediasi dengan implikasi yang berpotensi merusak perekonomian real. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua mengenai pentingnya stabilitas keuangan. Next. Nah, jadi pada pentingnya stabilitas keuangan ini, kelompok kami juga sudah mendapatkan 3 poin yang kami notis dalam referensi yang kami baca, yaitu yang pertama, menurut Bank Indonesia, stabilitas keuangan merupakan suatu kondisi ekonomi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada pihak yang mengalami defisit. Jadi pada sistem keuangan ini sangat berperan untuk melengkapi kekurangan dari pihak yang sedang kekurangan. Jadi kepada pihak yang kekurangan atau pihak yang defisit mendapatkan dana alokasi dari pihak yang mengalami surplus atau kelebihan dana. Dan apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini sistem keuangan sangat dibutuhkan dan sistem keuangan harus berjalan dengan baik supaya negara dapat memperlancar atau mempercepat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan yang ketiga
ketiga tentang akibat kondisi dari ketidakstabilan pasar finansial. Next. Secara umum dapat dikatakan bahwa ketidakstabilan pasar finansial mengakibatkan timbulnya beberapa kondisi yang tidak menguntungkan. Seperti yang sudah ada di slide, ada 4 kondisi tidak menguntungkan, yaitu yang pertama, transmisi kebijakan moneter. Jadi pada transmisi kebijakan moneter ini tidak berfungsi secara normal, sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Dan yang kedua, fungsi intermediasi. Dalam fungsi intermediasi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan akibatnya alokasi dana juga tidak tepat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu ketidakpercayaan publik. Dan ketidakpercayaan publik ini terhadap sistem keuangan yang umumnya akan diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Dan yang keempat yaitu biaya penyelamatan. Jadi pada biaya penyelamatan ini terdapat sangat tingginya biaya dari biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistemik. Selanjutnya pada pembahasan yang keempat yaitu tentang kriteria untuk ketidakstabilan. Next. Jadi pada kriteria untuk ketidakstabilan pasar finansial ini terdapat 2 kriteria, yaitu yang pertama efek yang berbeda dan yang kedua ancaman. Dan maksud dari 2 kriteria ini yaitu tentang efek yang berbeda. Efek-efek yang berbeda atas perubahan harga aset dan suku bunga untuk menggambarkan garis pembatas antara perubahan normal dan perubahan merefleksikan ketidakstabilan. Yang kedua, kriteria ancaman. Jadi pada kriteria ini, ancaman ketidakstabilan keuangan dapat mengakibatkan respons bertahan, menghalangi kerjanya sektor keuangan secara efektif. Jadi itu untuk kriteria ketidakstabilan pasar finansial. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu biaya ketidakstabilan pasar finansial. Biaya ketidakstabilan pasar keuangan atau pasar finansial. Yang pertama yaitu biaya ketidakstabilan keuangan berasal dari dampak yang merusak dari ketidakstabilan sektor keuangan yang terjadi dalam suatu perekonomian. Yang kedua, ketidakstabilan keuangan berbeda dari perubahan yang secara teratur terjadi di pasar finansial karena dampaknya terhadap kinerja perekonomian. Kestabilan keuangan bukan kondisi biasa tetapi sebuah gradasi. Yang ketiga, biaya dan konsekuensi ketidakstabilan keuangan tergantung dari tingkatannya. Perbedaan pada biaya untuk tingkat tekanan ketidakstabilan keuangan dapat secara kualitatif daripada ukuran tempatnya. Pada ketidakstabilan keuangan seperti sumber lain dari ketidakstabilan makroekonomi secara langsung mempengaruhi tenaga kerja dan output. Konsekuensi terjadi ketidakstabilan keuangan untuk jangka waktu yang lebih lama terhadap perekonomian. Paling tidak perlu perhatian sama besarnya dengan memperhitungkan sebab terjadinya krisis. Yang selanjutnya yaitu peran kebijakan stabilitas pasar finansial. Peran kebijakan. Tidak adanya kebijakan yang baik untuk membuat stabilitas keuangan yang akan membuat kredibilitas yang rendah atas sistem keuangan di hadapan publik. Pelaku ekonomi termasuk konsumen, bisnis, dan perusahaan keuangan akan semuanya dipengaruhi oleh dan akan respon terhadap kemungkinan ketidakstabilan keuangan. Yang selanjutnya yaitu peranan bank sentral dan pengendalian stabilitas. Yang pertama yaitu bank sentral memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bank dalam operasi pasar terbuka. Contohnya yaitu Bank Indonesia dituntut untuk menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Yang kedua,
Bank sentral memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Yang ketiga yaitu bank sentral memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar atau failure to settle pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang menular atau contagion risk, sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Yang keempat, melalui fungsi dalam riset dan pemantauan, bank sentral dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset kerentanan sektor keuangan, Bank Sentral dapat mengembangkan instrumen dan indikator makroprudensial untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Yang kelima, Bank Sentral memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi Bank Sentral sebagai lender of the last resort atau LOLR. Fungsi LOLR merupakan peran tradisional Bank Sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Di bab kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong ketidakstabilan finansial. Resiko atau faktor pendorong ketidakstabilan finansial ini terdiri dari 3 variabel. Yang pertama ada resiko endogen institusi keuangan, kedua resiko endogen pasar keuangan, dan yang ketiga yaitu ada resiko eksogen makroekonomi. Untuk endogen institusi keuangan sendiri terdiri dari 4 resiko, yaitu yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit ini merupakan resiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Pemantauan resiko kredit ini diberlakukan untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada resiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada bank. Dan yang kedua ada resiko likuiditas. Nah, jadi resiko likuiditas ini merupakan resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagungkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Tujuan dari pemantauan resiko likuiditas ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Untuk yang ketiga ada resiko pasar. Resiko pasar ini merupakan resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Termasuk perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang termasuk resiko perubahan harga yang option. Tujuan pemantauan resiko pasar ini juga dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Untuk yang terakhir ada resiko ketersediaan modal. Jadi resiko ketersediaan modal ini merupakan
resiko bahwa lembaga keuangan akan menderita oleh kerugian yang tidak terduga. Resiko ketersediaan modal menunjukkan tingkat modal yang memungkinkan bank untuk mempertahankan kerugian yang timbul dari semua resiko saat ini dan sesuai dengan tingkat solvabilitas yang dapat diterima oleh bank. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai resiko endogen pasar keuangan. Contagions merupakan salah satu resiko endogen pasar keuangan. Contagions sebagai peningkatan yang signifikan kemungkinan terjadinya krisis suatu negara, namun tergantung dengan negara lain. Contagions terjadi ketika ketidakstabilan menyebar dari negara krisis ke pasar keuangan negara lain. Selanjutnya ada resiko endogen makroekonomi. Yang pertama ada inflasi. Inflasi di sini didefinisikan oleh Bank Indonesia tahun 2014 di mana meningkatkan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah indeks harga konsumen, di mana perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua ada suku bunga. Suku bunga yang digunakan adalah BI rate bulanan, yaitu suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, kemudian diumumkan kepada publik. Pengumuman BI rate sebagai kebijakan moneter akan terefleksi pada operasional moneter dalam bentuk penetapan suku bunga sertifikat Bank Indonesia serta instrumen turunan lainnya seperti deposito berjangka. Yang terakhir atau yang ketiga ada nilai tukar. Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang negara lain. Adapun variabel nilai tukar yang digunakan adalah volatilitas nilai tukar per akhir bulan. Nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar US dollar terhadap rupiah.